Puji Tuhan, kita akan mulai pada kita pada sore ini. Mari Bianti Budi berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Nah, saat ini kami boleh hadir di tempat ini merayakan kenaikan kasih anugerah-Mu yang kami nikmati Tuhan. Tuhan, terima kasih, biarlah Engkau mengurapi pada kami sore hari ini Tuhan. Semua jemaat-Mu dan kami yang di bagian yang pelayanan Tuhan, dikuasai kami dengan Roh. Kami serahkan ibadah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Mari jemaat kami kita bangkit berdiri. Kita akan sembah Dia.
puji Tuhan. Haleluya. Amin.
dalam nama Yesus kami akan memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Yang merindu dan air
Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Anak, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Kemuliaan bagimu, ya Allah kami, kemuliaan bagimu. Ya Bapa, pada saat sore hari ini kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau pada saat sore hari ini kami boleh berkumpul bersama menaikkan syukur dan pujian kami kepadamu, dan saat ini kami akan duduk tenang dengan teduh, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan mengajar kami, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami di dalam kebenaran. Kiranya Engkau memperlengkapi kami, ya Allah Tritunggal Maha Kudus, untuk setiap perbuatan yang baik dan berkenan kepadamu. Biarlah setiap firman yang kami dengar boleh kami simpan dengan lemah lembut di dalam batin, hati, dan pikiran kami, sehingga kami bukan hanya mendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku daripada firman. Amin. Tundukkanlah hati kami di bawah kuasa otoritas firman. Engkaulah yang mengubahkan hidup kami, paradigma kami, untuk kami semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Allah Tritunggal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya bersyukur bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Andika Wibisono. Kalau Bapak Ibu sering mendengar khotbah dari Pendeta Randy, nah Pendeta Randy itu adalah sahabat saya. Gitu ya, kami melayani bersama, kami rekan dalam pelayanan. Inilah pertama kali saya main di tempat ini. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan bahwa saya pekerjaan saya selain saya melayani di dalam khotbah, saya juga adalah dosen di Universitas Kristen Petra dan Universitas Pelita Harapan. Nah, saya di sana mengajar filsafat agama dan pendidikan agama-agama dunia. Nah, kegiatan saya selain saya mengajar, saya juga kebanyakan seminar-seminar apologetika. Nah, jadi pembelaan iman Kristen supaya jemaat diperlengkapi untuk dapat mempertanggungjawabkan imannya ketika ditanya oleh orang-orang yang bukan Kristen. Nah, itu saja sekilas Bapak Ibu, secara singkat perkenalan dari saya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang saya berikan untuk hari kenaikan daripada Tuhan Yesus. Saya beri tema kenaikannya membuka pintu penginjilan. Kenaikannya membuka pintu penginjilan. Kita akan buka sama-sama dari Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal pertama ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan baca ayat yang ke-1, kemudian nanti Bapak Ibu baca ayat yang kedua, kita akan ganti bergantian sampai kita tiba di ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Bapak Ibu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus pada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian telah kamu dengar daripadanya. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka berkatalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Menjadi saksi itu di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan
demikian, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sudah menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba bertimbang 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Bapak Ibu, kalau kita melihat surat Kisah Para Rasul, ini adalah surat yang kedua sebenarnya, atau surat lanjutan dari penginjil Lukas, gitu ya. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Kalau kita kembali ke ayat 1, coba diklik ayat 1 tadi. Di ayat 1 dikatakan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Nah, buku yang pertama ini adalah Injil Lukas, ya. Mari kita sama-sama coba buka Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-1, kita lihat di sana. Theophilus yang mulia, penerimanya sama ya Bapak Ibu ya. Yang tadi Theophilus juga, ini sekarang adalah Theophilus. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Peristiwa-peristiwa apakah itu? Yaitu peristiwa mengenai kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Gitu ya. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Siapa mereka ini? Yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Berarti sumber beritanya jelas, yaitu para saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, berarti penulis Lukas melakukan sebuah penelitian. Jadi karena ada banyak yang memberitakan, lalu kemudian dia mencoba untuk menyelidiki satu persatu dari peristiwa-peristiwa itu. Dan setelah dia menyelidiki, langkah kedua dia ambil apa? Aku mengambil keputusan untuk apa Bapak Ibu? Membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi setelah dia mendengar segala peristiwa tentang Yesus yang disampaikan oleh para muridnya, mulai dari selama dia hidup, mati, bangkit, naik ke surga, dia menyelidiki semua itu, lalu dia memutuskan untuk membukukannya dengan teratur. Jadilah Injil Lukas itu. Ya, kemudian kita lihat tujuannya apa? Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu apa? Sungguh benar. Supaya kita mengetahui, Bapak Ibu mengetahui bahwa peristiwa mati bangkit naik itu sungguh benar-benar terjadi. Nah, ini adalah Injil Lukas. Nah, jadi dia menceritakan apa? Menceritakan tentang kisahnya daripada kisah Yesus. Maka itu kalau kita kembali kepada Kisah Rasul pasal 1 tadi, dia mengatakan dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, yaitu adalah Injil Lukas. Maka kesimpulannya, Kisah Rasul pasal kedua adalah bukunya yang kedua. Kalau buku yang pertama menjelaskan mengenai segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus, maka dalam buku yang kedua kesimpulannya menceritakan segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh para rasul sebagai penerusnya Kristus. Betul Bapak Ibu ya? Oleh karena itu, judul daripada kitab ini Kisah Para Rasul, atau kisahnya para rasul. Nah, menariknya adalah Bapak Ibu adalah begini. Sebelum peristiwa Roh Kudus turun di atas para murid dan sebelum para murid itu berkarya memberitakan Injil, bahkan sebelum Yesus terangkat ke surga, ada satu peristiwa penting yang mendahului. Jadi ada peristiwa penting yang mendahului sebelum Yesus naik ke surga. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat penting. Kenapa? Karena peristiwa yang mendahului ini sepertinya adalah perjumpaan para murid dengan Sang Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati.
melihat sebelum Yesus terangkat ke surga, para murid melihat apa yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sebelum Yesus terangkat ke surga. Dan perjumpaan mereka dengan Yesus yang telah bangkit itu akhirnya menghubungkan segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Yesus sebelum-sebelumnya sampai titik di mana mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu. Dan perjumpaan sebelum Yesus terangkat ke surga ini menjadi perjumpaan yang puncak, di mana itu akan mempengaruhi nanti seluruh pelayanan dan gerakan para rasul di pasal-pasal berikutnya. Nah, sekarang kita mau tahu Bapak Ibu ya, apa-apa saja sih yang dikatakan dan dikerjakan oleh Yesus sebelum dia terangkat. Ini penting sekali untuk mengawali setelah terangkat apa yang akan dilakukan oleh para murid. Ada 3 hal yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus sebelum dia terangkat. Yang pertama, persiapan pemberitaan Injil. Ya, persiapan pemberitaan Injil. Kalau kita lihat di ayat yang kedua, kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua, Bapak Ibu akan menemukan kata ini, sebelum itu. Betul ya? Nah, kata sebelum itu berarti merujuk kemana? Merujuk ke ayat 2a. Sebelum hari ia terangkat. Yesus ngapain? Kan gitu ya? Sebelum ia terangkat, Yesus melakukan ini, memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilih. Nah, kita mungkin tanya Bapak Ibu ya, perintahnya ini apa? Karena ini kan cuma hanya ditulis memberi perintah. Perintah yang diberikan Yesus kepada para rasul itu apa sih? Kita kepengen tahu Bapak Ibu ya, apa perintahnya? Nah, dari sekian banyak perintah Bapak Ibu, perintah yang paling sering kita dengar yaitu amanat aku. Ya, kita buka dari Matius pasal yang ke-28 coba. Matius pasal ke-28. Ayat yang ke-19. Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa apa Bapak Ibu? Muridku. Berarti Bapak Ibu harus diutus untuk memberitakan Injil. Nah, sebelum dia terangkat ke surga, dia memberi pesan ini. Dia memberi perintah ini kepada para muridnya, bahwa para murid tidak mandek. Setelah dia bangkit, dia naik seolah-olah para murid tinggal santai-santai dan tidak melakukan apa-apa. Tidak. Dia ingin berpesan bahwa setelah aku terangkat nanti, seolah-olah begitu, aku ingin engkau pergi menjadikan semua bangsa murid. Bapak Ibu tidak ditugaskan hanya sekedar menjadikan orang itu pindah agama. Tidak. Karena orang pindah agama belum tentu dalam hatinya betul-betul percaya pada Yesus. Karena pindah agama tinggal merubah KTP bisa. Tetapi sasaran utama daripada perintah Yesus adalah menjadikan murid. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Kenapa? Karena menjadikan murid itu berarti segala yang ada pada Kristus dari kehidupannya itu harus menjadi kehidupan kita. Betul Bapak Ibu ya? Dan ini tidak mudah. Penginjilan itu bukan hanya sekedar Bapak Ibu memberitakan bahwa Yesus itu menyelamatkan, lalu ketika orang itu percaya dan selesai. Bapak Ibu harus sampai kepada titik menjadikan dia murid dan sadar bahwa dia harus mengikut Kristus dalam seluruh aspek, sehingga kehidupan orang itu tertuju, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Itulah pesan yang pertama yang dia berikan sebelum dia terangkat. Dan kemudian setelah dia mau percaya, gitu ya, mau bertobat, maka ayat 19 lanjut, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptisan ini merupakan sesuatu hal yang penting Bapak Ibu. Ini bukan hanya sekedar suatu ritual biasa yang dimana ketika itu dilakukan orang kemudian menjadi satu anggota gereja tertentu. Baptisan di dalam pemahaman Kristen purba atau Kristen mula-mula
itu mungkin berbeda dengan kebanyakan gereja pada saat ini. Baptisan pada saat itu sangat terkait dengan pengampunan dosa. Ya, kalau kita mau lihat ya, coba sekarang kita lihat. Di dalam Lukas, kita buka Lukas 24, betul. Lukas yang ke-24 ayat Lukas ke-24 ayat 47. Perhatikan ini ya. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, pertanyaannya, bagaimana seseorang mendapat pengampunan dosa? Yesus memberi perintah, ya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Bagaimana seseorang menerima pengampunan dosa? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul yang kedua. Kisah Para Rasul yang kedua ayat yang ke-38. Kisah Rasul pasal 38. Perhatikan khotbah Petrus, Bapak Ibu. Jawab Petrus kepada mereka. Apa yang pertama, Bapak Ibu? Bertobatlah. Yang kedua ya, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama siapa? Dalam nama Yesus Kristus. Tujuannya apa? Untuk pengampunan dosamu. Baru yang terakhir, kamu menerima karunia Roh Kudus. Ini urutan tidak bisa dirubah. Bertobat, ya, bertobat berarti dia berbalik dari dosanya lalu menjadi murid. Kata Matius 28 tadi kan. Nah, lalu baptislah mereka. Kenapa perlu baptis? Karena orang yang memberi diri dibaptis dalam nama Yesus memberi diri untuk diampuni dosa. Jadi baptisan bukan sekedar simbol. Baptisan dalam pemahaman Kristen mula-mula itu memiliki kuasa yang menyelamatkan bagi mereka yang mengambil bagian di dalamnya. Lah kok bisa? Kok bisa ya baptisan itu mendatangkan pengampunan? Nah, inilah sekarang teologianya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal ke-6. Kita lihat pertama-tama ayat 11 terlebih dahulu. Ayat 10, sorry. Ayat 10, sebab lihat ya. Ayat 10. Ya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap apa Bapak Ibu? Dosa. Terhadap dosa. Jadi Yesus waktu mati, matinya terhadap dosa. Gimana sih mati terhadap dosa itu? Pasal 8 ayat ketiga. Pasal 8 ayat 3. Mati terhadap dosa. Ya. Perhatikan kata ini. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, berarti Allah menjadi manusia, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, dia menjadi sama seperti kita. Perhatikan kalimat yang terakhir. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah, jadi artinya waktu Yesus mati di kayu salib, tadi Roma pasal 6, kematiannya terhadap dosa itu sama artinya dia ketika mati dia sedang menghukum dosa melalui kematian. Nah itu ya, berarti waktu dia disalib dia sedang menghukum dosa. Nah kembali ke pasal 6 tadi. Dan dikatakan di sana kematiannya terhadap dosa berapa kali? 1 kali untuk selama-lamanya. Itu Yesusnya. Nah sekarang pertanyaannya gini. Gimana sih cara kuasa kematiannya itu bisa diterapkan di kita? Kita lihat di ayat ketiga, Roma pasal 6. Laptopnya kau iya. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah apa Bapak Ibu? Dibaptis dalam Kristus, dibaptis dalam apa? Dalam kematiannya. Dibaptis dalam Kristus, dibaptis dalam kematiannya.
Kita lihat orang yang dibaptis dalam Kristus, dibaptis dalam kematiannya, ayat 5. Coba kita lihat ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Jadi ketika Bapak Ibu itu dibaptiskan, maka Bapak Ibu itu disatukan dengan Kristus yang mati itu. Dan kalau Bapak Ibu disatukan dengan Kristus yang mati itu, berarti kita ikut mati. Dan apa yang terjadi dengan kita kalau kita ikut mati? Lihat kita sekarang ayat yang ke-7. Ayat 7. Siapa yang telah mati, ia telah apa? Bebas dari dosa. Waktu diselamkan, begitu ya. Waktu dibaptiskan, itulah momen kita dimanunggalkan dengan kematiannya. Kita ikut mati. Waktu kita mati bersama dengan Kristus, kita bebas dari dosa. Itu kematiannya. Sekarang kebangkitannya. Kita lihat kebangkitannya Bapak Ibu ya. Kebangkitannya kita bisa lihat di ayat 9 dari pasal 6. Coba. Kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, pada waktu kita dibaptiskan di dalam Kristus, kembali ke ayat 5, Roma pasal 6 ayat 5. Kalau kita satu dengan kematiannya, kita manunggal dengan kematiannya, kita juga manunggal dengan kebangkitannya. Kalau Yesus itu bangkit, maut tidak berkuasa atas dia, maka kalau kita satu dengan kebangkitannya, kesimpulannya apa? Maut juga tidak berkuasa atas kita. Maka itu dikatakan di ayat yang ke-8. Coba kita lihat ayat ke-8. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Maka itulah Roma 8 ayat kedua Paulus mengatakan demikian. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa. Bagaimana bisa merdeka dari hukum dosa? Manunggal dengan kematian. Dan dari hukum maut, bagaimana bisa merdeka dari hukum maut? Manunggal dengan kebangkitannya. Kapan itu bisa terjadi? Ketika dibaptiskan. Maka itulah Petrus berkhotbah. Bertobat, beri diri, dibaptiskan untuk pengampunan dosa. Bukankah Bapak Ibu kalau kita dimerdekakan dari dosa dan maut, itu sama artinya dosa kita diampuni? Inilah perintah yang diberikan oleh Sang Kristus sebelum ia terangkat ke surga, Bapak Ibu. Dia memberi perintah ini, dia mempersiapkan hal ini semua kepada para muridnya sebelum ia terangkat. Supaya nanti sesudah terangkat, ini yang harus dilakukan oleh para murid. Kembali kepada Matius tadi Bapak Ibu. Kembali kepada Matius. Matius pasal 28 tadi ayat yang ke-20. Setelah dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bagaimana kita bisa tahu ajaran Sang Kristus? Belajarlah dari para rasulnya, bacalah surat-surat rasulnya, maka kita akan mengetahui ajaran dari Sang Kristus. Kita bukan hanya membaca dari surat para rasul, tetapi kita juga perlu membaca buku-buku atau ajaran-ajaran dari muridnya, dari para rasul itu juga. Inilah yang disebut sebagai suksesi rasuliah. Makanya bisa dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Apa ajaran Yesus? Ada doa, ada puasa. Adakah yang berpuasa? Sering berpuasa loh. Kalau puasa, puasanya kapan? Senin Kemis, betul ya? Bapak Ibu, saya kasih tahu,
Di dalam kitab Didache itu adalah kitab yang dipegang oleh gereja mula-mula abad tahun 90-an. Dalam kitab Didache, puasanya orang Yahudi itu adalah puasa Senin Kemis. Dan para rasul melarang orang Kristen untuk berpuasa Senin Kemis. Terus puasanya kapan? Puasanya Rabu Jumat. Kenapa harus berpuasa Rabu Jumat? Rabu memperingati Kristus dikhianati, Jumat memperingati Kristus disalibkan. Jadi puasa diatur oleh para rasul. Puasa memang nggak dituliskan puasa Rabu atau puasa Jumat, ya ada di sini. Tetapi siapa yang meneruskan itu? Para rasul. Maka itu tadi Yesus katakan, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Dari mana kita bisa tahu perintah Kristus? Belajarlah dari sang rasul. Dan gereja salah satunya memahami perintah tentang puasa, itu salah satu saja. Itu dari para rasul yang tertulis di dalam kitab Didache ini. Nah, inilah yang diperintah yang diberikan oleh Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Ada sembahyang juga Bapak Ibu di dalam Alkitab itu. Perintah yang Yesus berikan, ada doa juga. Dan kekristenan purba itu kalau sembahyang ada waktunya Bapak Ibu. Jadi bukan sembahyang bebas. Kekristenan purba itu ada jam doanya. Bisa 3 kali dalam sehari atau 7 waktu. Jam 6, jam 12, jam 3, jam 6 sore, jam 9 malam, jam 12 malam. Mirip tidak dengan ini? Saya nggak bisa ngomong ya, Bapak bisa tahu ya. Mirip nggak? Jam 6 pagi berarti memperingati Yesus bangkit. Jam 12 memperingati Yesus naik ke salib. Jam 3 memperingati Yesus menderita di salib. Jam 6 memperingati Yesus diturunkan dari salib. Jam 9 malam memperingati Yesus dibaringkan di kuburan. Sampai jam 12 malam. Nah itu waktunya. Saya nggak tahu, yang sana tahu nggak? Karena kan waktunya mirip ya. Tapi sana tahu nggak itu maknanya? Jam-jam. Dari mana kita bisa tahu jam sembahyang itu? Perintah para rasul. Yang bersumber dari siapa? Bersumber dari Sang Kristus. Itulah yang diperintahkan oleh Sang Kristus sebelum dia terangkat ke surga. Itulah Injil Bapak Ibu. Itulah Injil yang harus disampaikan kepada semua bangsa. Menjadikan murid, dibaptis, lalu diajarkan semua ajaran Yesus. Itulah persiapan yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya. Dan bukan hanya itu, coba kita lihat di ayat yang ketiga. Kepada mereka, dari Kisah Rasul tadi, Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ketiga tadi. Ayat ketiga dikatakan begini. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan ia membuktikan dengan banyak tanda yang tak terbantahkan. Itu dalam terjemahan lain begitu. Jadi pada waktu Yesus itu bangkit, dia bukan hanya memberi perintah kepada para muridnya, tetapi dia juga meyakinkan para muridnya dengan banyak tanda-tanda yang tidak bisa dibantah bahwa dia memang betul-betul bangkit. Dan bukan hanya itu saja, Yesus juga dikatakan di sana selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bukan hanya memberi perintah, bukan hanya menampakkan diri, tetapi dia juga mengajar para murid terus-menerus selama 40 hari lamanya. Kenapa ini penting? Kenapa Yesus harus memberikan banyak tanda yang tak terbantahkan sebelum ia naik ke surga? Untuk menunjukkan bahwa setiap orang yang beriman kepada Sang Kristus, imannya juga tak terbantahkan. Kalau Kristus yang bangkit dari antara orang mati itu terbukti dalam sejarah, dia betul-betul bangkit,
maka iman Bapak Ibu juga sah untuk dipercaya. Kalau Yesus tidak pernah bangkit, berarti berita kebangkitannya bohong, dan percaya pada berita kebangkitan itu sia-sia. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau misalkan dari keluarga saya ada yang meninggal, lalu saya kemudian mengatakan, emak saya yang dulu-dulu bangkit, ternyata begitu diselidiki masih ada dalam kuburan, berita saya berita bohong. Tapi ketika ada orang yang mengatakan Yesus bangkit dan betul-betul dia terbukti bangkit karena dia menampakkan diri, berarti kalau kita beriman kepada dia, iman kita tetap. Kalau dia yang terverifikasi, dia absah dan benar secara sejarah, maka mengimani Sang Kristus, iman Bapak Ibu dan saya juga benar dan absah di dunia ini. Karena berarti iman kepada dia adalah iman yang menyelamatkan. Inilah persiapan-persiapan yang diberikan oleh Yesus kepada para murid-muridnya. Kenapa menampakkan diri penting? Coba sekarang kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. 1 Yohanes pasal pertama, yang pertama. Perhatikan ini gara-gara mereka telah melihat banyak tanda yang terbantahkan tadi. Apa yang telah ada sejak semula telah kami apa Bapak Ibu? Dengar, 40 hari lamanya, betul nggak? Diajar oleh Yesus langsung. Yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan. Mereka melihat Yesus dengan banyak tanda. Dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Yesus mengatakan apa? Inilah bekas paku. Masukkan tanganmu ke dalam lambungku. Cucukkan itu. Yang telah kami raba dengan tangan. Siapa itu? Firman hidup. Itu yang kami tuliskan kepada. Sehingga ketika Bapak Ibu membaca tulisan-tulisan Alkitab, Bapak Ibu sedang membaca kesaksian yang sepenuhnya benar. Mengimani apa yang tertulis ini, iman Bapak Ibu benar. Inilah Injil. Kalau Bapak Ibu berpegang pada Injilnya yang tertulis di sini, Yesus yang dituliskan di dalam teks ini dan mengimani Yesus yang dituliskan itu, maka Bapak Ibu itu diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Inilah persiapan-persiapan yang Yesus harus berikan kepada para muridnya sebagai persiapan pemberitaan ini sebelum dia terangkat ke surga. Nah, jadi ini yang pertama. Apa yang ia lakukan sebelum ia terangkat ke surga? Mempersiapkan para murid untuk memberitakan Injil. Amin. Sekarang yang kedua. Karena dipersiapkan untuk memberitakan Injil, pasti dia diperlengkapi. Diperlengkapinya apa? Yang kedua, diperlengkapi dengan kuasa untuk memberitakan Injil. Nah, sekarang kita lihat kembali kepada Kisah Rasul pasal pertama. Kisah Rasul pasal pertama, ayat yang keempat sampai ke-8. Tapi Bapak Ibu ikuti saya, kita lompat saja langsung ke ayat yang ke-5. Coba kita lihat ayat yang ke-5. Kisah Rasul, bukan Kidung Agung. Nanti jadinya saya berpuisi di sini ya. Kisah para Rasul yang pertama ayat ke-5. Amin. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu dibaptis dengan apa? Roh Kudus. Kemudian lompat ayat ke-8. Lompat ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus apa Bapak Ibu? Turun ke atas kamu. Baptisan Roh Kudus sama artinya dengan Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun ke atas seseorang? Menerima kuasa. Dan yang menarik, kuasa yang turut menyertai baptisan Roh Kudus itu ternyata kuasa yang dikaitkan dengan menjadi saksi. Bapak Ibu, menjadi saksi ini adalah pemberitaan Injil. Saksi di sini ini bukan masalah kesaksian dapat rumah baru, dapat mobil baru. Ya, itu memang kesaksian bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita, betul.
Tetapi ayat ini ketika dikatakan menjadi saksiku itu tidak berbicara itu. Menjadi saksiku itu berarti terkait dengan ayat 3 tadi. Karena mereka sudah melihatkan bahwa Yesus itu bangkit dengan banyak tanda dan mendengar sendiri ajaran Yesus selama 40 hari berulang-ulang. Itu yang disebut sebagai saksi. Ketika sudah melihat, keluarlah, jadilah saksiku karena kamu yang melihat kan. Nah, jadi kuasa ini adalah kuasa untuk menyertai pemberitaan Injil. Maaf kata Bapak Ibu, kuasa di sini bukan berarti mengadakan KKR 3 hari lalu Tuhan diprogram selama 3 hari itu untuk menyembuhkan orang, bukan. Saya menyatakan seperti ini bukan berarti saya tidak percaya mujizat. Saya sangat percaya mujizat. Saya sangat percaya tanda dan mujizat Allah itu masih terjadi secara luar biasa sampai hari ini. Tetapi saya juga tidak setuju kalau ada orang, maaf kata, yang mengadakan KKR besar-besaran selama berhari-hari, seolah-olah Allah itu harus diprogram selama berhari-hari itu untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak demikian. Kenapa? Karena menurut Alkitab, coba kita buka dalam Ibrani pasal yang pertama, Ibrani pasal kedua, ayat yang ketiga sampai keempat, kuasa itu terkait dengan penginjilan untuk meneguhkan saja. Coba kita lihat Ibrani pasal 2 ayat 3 terlebih dahulu. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Berita keselamatan itu mula-mula diberitakan oleh Tuhan. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Berita keselamatan berawal dari Yesus. Lalu oleh mereka yang telah mendengarnya. Siapa yang mendengar langsung tadi? Para rasul. Lalu berita keselamatan itu dipercayakan kepada kita. Kita ini siapa? Gereja. Eklesia. Nah, jadi berita keselamatannya harus bersumber dari Yesus. Lalu itu diteruskan ke rasul. Rasul meneruskan lagi kepada gereja. Berita keselamatan yang punya mata rantai seperti ini adalah berita yang menyelamatkan. Dan ketika berita keselamatan ini diberitakan, maka masuk ayat keempat. Ayat keempat, Allah ngapain Bapak Ibu? Meneguhkan. Apa yang diteguhkan? Kesaksian. Kesaksian tentang Yesus yang mati, bangkit. Nah itu tadi. Berita keselamatan yang datang dari Sang Kristus itu diteguhkan dengan tanda dan mujizat. Selama beritanya benar, Yesusnya benar, Tuhan menyertai dengan tanda dan mujizat. Jadi kita Bapak Ibu jangan sampai terkecoh dengan orang yang memiliki nama besar lalu mengadakan kesembuhan dan mujizat. Jangan buru-buru percaya bahwa itu adalah Yesus yang sedang berkarya. Belum tentu Bapak Ibu. Coba kita lihat di dalam Matius pasal ke-24 ayat 24. Matius pasal 24 ayat 24. Baca ya. Sebab siapa Bapak Ibu? Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan apa? Muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Jadi bukan cuma orang Kristen aja yang bisa melakukan. Yang palsu pun dan mengatasnamakan Yesus pun juga bisa Bapak Ibu mengadakan tanda yang dahsyat dan mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan ini adalah orang-orang yang imannya sejati. Bisa nggak disesatkan? Bisa. Kalau kita terkecoh hanya pada tanda dan mujizat, terkecoh kita. Pokoknya Bapak Ibu jangan hanya terkecoh dengan orang yang sekedar menyebut nama Yesus. Belum tentu. Pokoknya Yesus. Jangan buru-buru amin. Amin, jangan buru-buru begitu. Dilihat dulu apakah Yesusnya itu
ajarannya itu bersumber dari Kristus kepada para rasul dan kepada gereja dari yang didirikan oleh para rasul. Kalau tidak, bisa jadi Yesus yang diberitakan adalah Yesus yang lain. Coba 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Coba bahasa keempat. Sorry. 2 Korintus 11 ayat yang ke 3 dulu. 2 Korintus 11 ayat 3. Aku takut kalau pikiran kamu di gereja disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Berarti gereja ini kan setia dengan Kristus, bisa loh dibelokkan, itu bisa loh. Ketika kapan? Ayo Pak. Kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami ini para rasul beritakan, atau memberikan kepada kamu gereja roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil lain daripada yang telah kamu terima. Mereka yang mengadakan tanda dan mukjizat bisa mengatasnamakan Yesus, tapi belum tentu Yesus yang diajarkan itu adalah Yesus yang diajarkan oleh para rasul. Belum tentu. Bisa jadi itu Yesus yang lain. Kalau kita meletakkan iman kepada Yesus yang lain, fatal. Jadi Bapak Ibu, kuasa akan diberikan ketika Injil yang diberitakan itu juga sejati. Inilah yang dijanjikan Kristus sebelum terangkat ke surga, agar para murid ketika menginjil, Tuhan menyertai dan meneguhkan dengan kuasa. Kalau berita yang Bapak Ibu sampaikan kepada orang baik dalam penginjilan adalah Yesus yang benar, bukan Yesus yang lain, Tuhan akan menyertai dengan tanda dan mukjizat. Dan yang terakhir, apa sih yang dia katakan sebelum dia naik ke surga? Kita lihat kembali lagi pada Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-11. Perhatikan perkataan malaikat ini. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Berarti Bapak Ibu, malaikat ini mengatakan bahwa kenaikannya itu terkandung sebuah pengharapan bahwa kekristenan tidak berakhir hanya dengan Yesus naik. Tetapi ketika dia naik, maka di dalam kenaikannya ke surga memberi pesan bahwa dia yang naik, memberi pengharapan bahwa dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Amin Bapak Ibu. Dan Alkitab katakan ketika dia terangkat, maka ketika dia datang kembali, apa yang terjadi dengan kita? Maka menurut Kisah Rasul pasal kedua ayat yang ke-34 sampai 35, dikatakan di sana Kisah Rasul pasal 2 34 sampai 35. Bukan Daud yang naik ke surga, tetapi Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, ayat 35. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Apa artinya ini? Ketika nanti dia datang kembali, musuh terakhir yang dikalahkannya adalah maut. Sehingga semua orang yang ada di dalam Kristus tidak mengalami kebinasaan, tetapi mengalami kebangkitan. Amin. Kenaikannya memberi pengharapan bahwa dia akan datang kembali untuk membangkitkanku dengan tubuh yang baru. Sehingga seperti Kristus bangkit dengan tubuh kemuliaannya, demikian kita satu kelak nanti akan menjadi sama dengan dia dalam tubuh kebangkitannya dan ikut di dalam kemuliaan. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kenaikannya ke surga, ayat 36, coba diklik.
Dikatakan di sana, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Seluruh jemaat GBI Dian harus tahu dengan pasti. Apa itu? Allah telah membuat Yesus menjadi apa? Tuhan dan Kristus. Kata Tuhan dan Kristus menyatakan bahwa Dia berkuasa di langit, di bumi, dan berkuasa yang ada di bawah bumi. Tak ada satupun area yang tidak di dalam genggamannya. Semua ada di dalam genggamannya. Karena itu orang yang di dalam Kristus ketika mati, dia ada di dalam maut, dia berada dalam genggaman Kristus, dia akan dibangkitkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Dia berkuasa sebagai Tuhan dan Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu, mengapa kenaikannya membuka pintu penginjilan? Karena Kristus sebelum Dia naik mempersiapkan para murid untuk pemberitaan Injil. Karena Kristus sebelum Ia naik ke surga menjanjikan kuasa dalam pemberitaan Injil. Dan karena Kristus sebelum Ia naik, Dia menyatakan ada pengharapan di dalam kenaikannya itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Sekarang pertanyaannya, siapkah Bapak Ibu keluar dan memberitakan kabar baik ini kepada orang lain? Siap. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang telah menyatakan firman-Mu kepada kami. Kiranya firman ini Kau meteraikan di dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, yaitu menjadi pemberita-pemberita Injil. Meskipun banyak yang menolak Injil, tapi biarlah itu tidak menyurutkan semangat kami untuk tetap terus memberitakan itu. Berkatilah umat-Mu dari GBI Dian ini, biarlah mereka tetap terus semangat di dalam memberitakan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara diberkati firman Tuhan sore hari ini. Amin. Terima kasih. Sudah dicatat. Ini ada ulangannya. Soalnya nanti di rumah dipelajari lagi. Masih banyak pelajaran yang kita dapati. Dan teristimewa yang membawakan pelajaran ini Bapak dosen. Ya, terima kasih banyak Profesor. Ya, saya kita bersyukur saya melihat Tuhan itu sungguh taat dan setia. Sehingga dalam ibadah kenaikan ini Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, Tuhan akan memberkati kita. Tidak sama itu, kita akan juga diberikan kuasa untuk memberitakan kabar keselamatan itu. Yakinlah, ya, dimanapun kita berada, ya, dengan cara kita beraktivitas, mereka itu akan melihat keadaan kita. Oh, ini adalah orang Kristen, dan mereka kalau melihat kita tidak tanduk tingkah laku kita yang sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kuasa. Ya, terima kasih sekali lagi bersama jemaat. Terima kasih pada semuanya, suami istri yang baru pertama kali, ya. Nanti kapan-kapan kita saya yakin yang betul biasa. Ya, terima kasih. Lalu mari kita dengar pengumuman. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa. Tapi diberi firman Tuhan yang menguatkan. Kita bersyukur atas firman Tuhan. Kita akan mendengar pengumuman untuk ibadah pelayanan ke depan. Ya. Tanggal 27 hari Jumat itu ada ibadah fajar
jam 6 sore di rumah saudara Farah, diperhatikan remaja. Kemudian untuk ibadah minggu depan di tempat ini hari Minggu 29 Mei jam 4 sore, yang bertugas BL-nya Ibu Muntiani, singernya Ibu Likas dan Ibu Rasmaja. Kemudian firman Tuhan dilayani oleh Bapak PDT Bapak Mokhtar. Akhirnya Bapak dan Ibu Hari Kristanto. Kemudian seragamnya pakai seragam bebas. Itu aja. Pengumumannya, terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan doa pengumuman yang ada. Jangan lupa kita mulai besok. Mari kita bersama lagi, ya. Kita akan terus memuliakan nama Tuhan. Terus berdoa. Mari kita jemaatnya diperkuat dengan iman. Ya, Tuhan. Mari kita akhiri pada menaikkan Tuhan Yesus sore hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan itu memberkati kita semua. Ayo kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat doa dan doa barang, ya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami sudah diberkati oleh firman-Mu yang dinyatakan oleh hamba-Mu. Ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu, istri, anak-anak, keluarga, pelayan-Mu. Firman yang sudah dibukakan ini Tuhan, ini mendorong kami untuk jadi saksi bahwa Yesus adalah juru selamat kami. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau naik ke surga. Engkau sudah merasakan, sudah membayar harga, yaitu dosa kami. Engkau sudah tebus. Engkau mempersiapkan tempat di dalam surga untuk kami. Amen. Dan engkau naik ke surga. Engkau akan ditabiskan sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Sebab engkau adalah kerajaan Allah. Haleluya. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau beri Roh Kudus buat kami, untuk menolong kami menghadapi tantangan demi tantangan akhir zaman ini, dan memberi kami kuasa untuk menjadi saksi untuk menangkan jiwa buat kerajaan Allah. Segala puji syukur, segala kemuliaan
hanya kami naikkan kepada Engkau saja Tuhan. Tuhan, Engkau sudah berkati kami semua sidang jemaat yang hadir pada malam ini. Tuhan juga mau melawat jemaat-jemaat kami yang tidak hadir. Tuhan tolong berkati mereka juga. Mari kami angkat kedua tangan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.